Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Iya, minggu ini berbeda dari minggu-minggu biasanya. Karena apa ya adik-adik? Kita coba ingat-ingat, besok tanggal berapa? Iya betul, tanggal 17 Agustus. Kita akan sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, Lause ajak kita semua bangkit berdiri, berikan sikap yang hormat, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Merdeka! Nah, adik-adik, setelah kita menyanyi lagu Indonesia Raya, adik-adik boleh duduk. Kita siapkan hati kita. Sebentar, Lause mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama berdoa bersama teman kita yang berikut ini. Kita mau berdoa untuk bangsa kita, Indonesia. Ayo kita duduk yang manis, siapkan hati kita untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk negara kami Indonesia. Terima kasih sudah membuat Indonesia merdeka. Tolong bangsa kami tetap bersatu dan kuat. Tolong bangsa kami yang sedang melawan virus corona. Tolong pemimpin-pemimpin kami bisa memikirkan yang terbaik. Tuhan, tolong semua orang Indonesia bisa taat. Dan tolong anak-anak Indonesia bisa tetap sabar dan semangat belajar di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik, kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Hari ini kita bersama juga Lause bersama dengan Lause Jasmine lagi. Halo. Yang menemani Lause untuk ibadah hari ini. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita bersaat teduh. Kita akan menyanyikan lagu suci-suci untuk menenangkan hati kita di dalam persiapan ibadah. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami saat ini memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh merupakan doa kita kepada Tuhan. Suci, 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 Allah Maha Kuasa.
patut dipuji. Doa pembuka akan dipimpin oleh Lause Jasmine. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Terima kasih juga karena Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk dapat beribadah bersama-Mu. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkenan kepada puji-pujian yang kami panjatkan untuk-Mu dan berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, puji Tuhan sekali ya, bergembira sekali kita bertemu kembali walaupun gak langsung ada pada depan Malause, tapi kita mempunyai sarana online yang bisa pakai handphone, pakai laptop, pakai TV. Bersyukur ya, sangat baik untuk kita berjoin hari ini ya. Kita nyanyi, it's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you joined. It's good to see you here with me. I'm so glad that you've It's joined. good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you joined. It's good to see you here with me. I'm so glad that you joined. The Lord. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you joined. Dari awal, it's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you joined. It's good to see you Anak-anak yang di here rumah, with me. semuanya I'm so puji Tuhan glad ya, that you kita bisa joined. join. Semuanya lebih keras. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you joined. Puji Tuhan ya. Nah adik-adik, kasih Yesus sungguh luar biasa indahnya. Kalian juga semua merasakan bukan? Lause juga. Lause Jasmine? Nah katanya ya. Oke, kita akan nyanyikan betapa kasih Yesus itu sungguh indah bagi diri kita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi. Amin. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Kasih Yesus. kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Puji Tuhan. Nah, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita persiapkan hati, semuanya duduk tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Untuk hari yang cerah, kami boleh mengikuti kebaktian online. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Lause, juga berkati Lause yang akan menyampaikan cerita, sehingga apa yang kami dengar, kami bukan hanya mendengar saja, tapi kami boleh melakukan dan taat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak? Di dalam Alkitab ada doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami, kita belajar berdoa dengan memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa kami yang di surga. Nah, di dalam doa Bapa kami juga, kita belajar berdoa memohon Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Di dalam doa Bapa kami, kita juga belajar memohon pengampunan dari Allah, pengampunan dari Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari bagian doa Bapa kami ini, yaitu yang mengajar kita untuk memohon pengampunan dari Allah. Adik-adik tahu di mana bagian yang mengajarkan kita memohon pengampunan dari Allah? Ya, yaitu kalimat, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Artinya kita memohon pengampunan dari Tuhan atas kesalahan yang telah kita perbuat, atas kesalahan yang telah kita lakukan. Seperti kita juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Adik-adik, Lause tanya, susah nggak kalau kita disuruh mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita? Misalnya ini, ada teman kita yang berbuat salah kepada kita, berbuat jahat kepada kita. Seperti mengejek kita, menghina kita, atau sudah membuat kita sakit. Tidak mudah bukan? Susah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi Tuhan meminta kita untuk mengampuni. Terus bagaimana caranya? Ya, kalau dengan kekuatan sendiri, kita tidak mudah untuk mengampuni. Kita susah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya enggak? Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh kepada kita. Tuhan Yesus yang tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan dosa, tapi dia ditangkap, dia disiksa, dia dipukul, dia disalib karena dosa-dosa kita. Di atas kayu salib, dia dihina, dia diolok-olok. Di Alkitab mencatat bahwa ada orang yang lewat melihat Tuhan Yesus disalib, mereka mengejek dia. Mereka mengatakan, hai engkau yang mengatakan akan merubuhkan bait suci. Selamatkanlah dirimu sendiri. Kalau kamu anak Allah, bagusnya engkau turun dari salib itu. Menurut adik-adik, Tuhan Yesus bisa nggak sih turun dari kayu salib untuk menghukum semua mereka? Tentu bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Karena Tuhan Yesus sedang menjalankan misi Tuhan. Menjalankan misi untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Di atas kayu salib, malah Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus ketika dia dijahatin, ketika dia disakitin, ketika dia dihina, ketika dia diolok-olok, dia berdoa memohon pengampunan untuk mereka. Nah, di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Stefanus. Dia seorang yang melakukan apa yang Yesus ajarkan di dalam bagian doa Bapa kami tentang mengampuni. Stefanus itu adalah seorang yang percaya bahwa percaya Tuhan
Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Dia percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosanya. Stefanus itu adalah seorang yang dipilih pada waktu itu untuk membantu para rasul. Karena para rasul pada waktu itu sangat sibuk. Dia dipilih untuk membantu pekerjaan rasul, yaitu memperhatikan orang-orang yang miskin, memberi makan bagi mereka yang lapar, mengurusi anak-anak yatim, mengurusi janda-janda yang miskin. Roh Kudus menyertai Stefanus, memberinya segenap kekuatan dan hikmat yang dia perlukan untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan juga Stefanus itu memberitakan kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Stefanus tidak melakukan kesalahan, tetapi ada orang yang dulunya membenci Tuhan Yesus. Mereka juga membenci apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Stefanus. Mereka menghasut orang-orang untuk mengatakan, kami telah mendengar Stefanus itu mengucapkan kata-kata yang menghina Musa, menghina Allah. Wah, dengan cara itu mereka menangkap Stefanus dan dibawa ke mahkamah agama. Di mahkamah agama dengan kuasa dari Roh Kudus, Stefanus dengan berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Dia bercerita dari zaman Abraham, bagaimana Tuhan memilih umat Israel sebagai umat pilihan. Sampai zaman Musa, bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan dan memberikan mereka tanah Kanaan. Tetapi bangsa Israel, apakah mereka selamanya percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan? Tidak. Mereka malah memilih menyembah berhala. Mereka menerima Taurat Musa, tetapi tidak mau taat. Nabi-nabi yang diutus untuk memberitakan kebenaran, tapi dibunuh mereka. Mereka tidak mau mendengar. Sampai akhirnya Tuhan mengutus anaknya, Tuhan Yesus. Mereka salibkan. Oh, mereka waktu mendengar perkataan dari Stefanus, mereka semakin marah, semakin benci kepada Stefanus. Tetapi Stefanus tidak takut. Stefanus menatap ke langit, menatap ke atas langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, lalu Stefanus berkata kepada mereka, bahwa sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka mereka berteriak. Mereka menutup kuping mereka, menutup telinga mereka. Mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan Stefanus. Mereka malah menyeret Stefanus itu sampai keluar kota. Mereka melempari Stefanus dengan batu. Sakit gak adik-adik menurut kalian? Wah, tapi Stefanus tidak membalas. Stefanus malah mengangkat tangan. Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sampai berlutut. Karena dia tahu, Stefanus tahu, dia sudah sekarat, dia sudah mau hampir mati. Karena dilempar batu sampai berdarah-darah. Stefanus berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya apa? Stefanus berdoa, memohon Tuhan mengampuni apa yang telah mereka lakukan kepada Stefanus. Setelah Stefanus berkata demikian, Stefanus meninggal. Adik-adik, Stefanus ketika disakiti, ketika dilempar batu, dia tidak membalas. Dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia berdoa memohon pengampunan untuk orang yang sudah bersalah kepada dia. Stefanus mengampuni, bukan karena dia adalah orang yang sangat baik, atau murah hati, tetapi Stefanus tahu Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosanya. Stefanus tahu dia akan ke surga karena Stefanus percaya Yesus sudah mati untuk dosa-dosanya. Stefanus ingin semua orang tahu tentang Tuhan Yesus dan percaya kepada dia dan mendapat pengampunan meskipun mereka menyakiti dia.
Roh Kudus memberi hati yang murah, suatu hati yang kekuatan kepada Stefanus untuk mengampuni musuh-musuhnya. Adik-adik, hari ini kita belajar ketika kita memohon pengampunan dari Tuhan, ingat kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketika kita susah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, berdoalah, minta kekuatan dari Tuhan. Dan ingat, Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Dan juga bagaimana Stefanus yang mengikut teladan Tuhan Yesus. Dia tidak membalas. Bukan karena dia kuat, tapi karena Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada dia. Karena Tuhan Yesus memberi contoh kepada dia. Karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosanya. Mari kita mengingat firman Tuhan hari ini, kita menyanyi mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau lebih dulu mengampuni kami. Tuhan, Engkau tahu kami susah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, tolong kami, beri kami kekuatan, beri kami kemurahan hati untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau terlebih dulu sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Beri kami kekuatan untuk melakukannya. Bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi bila kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita udah diberkati oleh firman-Nya. Hari ini kita boleh memperoleh kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik. Adik-adik boleh memasukkan persembahan itu di dalam amplop ini dan menyimpannya. Nanti pada waktu kita ke gereja lagi, kita akan berikan bareng-bareng atau meminta bantuan papa mama untuk mentransfer ke rekening gereja juga boleh. Yuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita menyanyikan persembahan kami. Dengan lebih sungguh-sungguh merupakan doa kalian kepada Tuhan. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita akan masuk di dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberi kesehatan kepada kedua orang tua kami. Tuhan, terima kasih juga sudah memberikan rezeki kepada kedua orang tua kami. Bapa, hari ini kami dari kecil mau belajar memberikan persembahan kepada Engkau. Tuhan, terimalah persembahan kami, biar persembahan ini Engkau berkati dan bisa Kau pakai untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah adik-adik, kalau di waktu-waktu yang lalu, Lause pernah menghimbau kan bahwa kita akan melihat teman-teman kita yang sedang berbakti online di layar. Lause pernah menghimbau yang waktu yang lalu ya bahwa kalian boleh juga difoto, di video dan nanti akan dimasukkan di sini. Sudah belum? Yang di rumah-rumah udah pada foto, udah video, udah kirim ke Lause masing-masing belum? Masih ditunggu terus ya. Nah saatnya kita melihat teman-teman kalian yang sedang beribadah secara online. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita. Melihat Tuhan Yesus baik. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah. Nah anak-anak, ibadah udah selesai, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menyertai kita di dalam ibadah kita hari ini ya Lause ya. Kayak kita semua persiapkan hati, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan Engkau memberkati kami, memberikan kesempatan kepada kami, boleh memuji Engkau, boleh memberikan persembahan, boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu biarpun kami kecil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk anak-anak. Pastor Jasmine, kita tetap semangat ya. Anak-anak tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Dadah, Tuhan berkati.